Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Pertiwi, NIM 05024838. Di sini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Filsafat ilmu menjadi landasan berpikir dalam memahami hakikat pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana akulturasi dan perkembangan filsafat ilmu dalam kehidupan manusia. Hubungan ini bersifat timbal balik karena keduanya sama-sama berorientasi pada pengembangan manusia, ilmu pengetahuan, dan nilai kehidupan. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar kritis untuk mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi, hakikat pendidikan. Ontologi membahas apa yang menjadi objek kajian pendidikan. Dalam konteks pendidikan, filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan seperti yang pertama, apa hakikat manusia sebagai peserta didik? Yang kedua, apa tujuan pendidikan? Yang ketiga, mengapa pendidikan diperlukan? Melalui ontologi, pendidikan dipahami bukan sekedar proses transfer ilmu, tetapi proses memanusiakan manusia. Pendidikan harus memperhatikan perkembangan intelektual, moral, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang kedua, epistemologi, cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi membahas bagaimana ilmu pendidikan diperoleh dan dikembangkan. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan memiliki dasar ilmiah yang jelas, seperti yang pertama, menggunakan metode penelitian. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang rasional. Yang ketiga, evaluasi berbasis data dan fakta. Dengan demikian, pendidikan tidak berjalan berdasarkan asumsi atau kebiasaan semata, tetapi berdasarkan teori dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga, aksiologi, nilai dan manfaat pendidikan. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu pendidikan bagi kehidupan manusia. Filsafat ilmu mengingatkan bahwa pendidikan harus orientasi nilai seperti yang pertama, membentuk karakter, yang kedua, menanamkan moral, yang ketiga, menciptakan keadilan sosial, yang keempat, serta mengembangkan tanggung jawab kemanusiaan. Jadi, peserta didik tidak hanya menghasilkan individu cerdas secara akademik, tetapi juga manusia yang beretika dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pendidikan yang bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan keduanya tidak satu arah. Pendidikan yang berkembang secara baik juga memperkuat filsafat ilmu. Melalui praktik pendidikan, manusia terus menemukan persoalan baru yang membutuhkan refleksi filosofis, misalnya. Yang pertama, perkembangan teknologi digital. Yang kedua, kecerdasan buatan dalam pembelajaran. Yang ketiga, krisis moral peserta didik. Yang terakhir, hingga ketimpangan akses pendidikan. Persoalan-persoalan tersebut mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dengan kata lain, pendidikan menjadi laboratorium nyata bagi filsafat ilmu atau menguji relevansi teori dan nilai-nilai yang dikembangkannya. Selain itu, pendidikan yang bermakna juga melahirkan budaya berpikir kritis, reflektif, dan ilmiah. Budaya inilah yang menjadi fondasi berkembangnya filsafat ilmu di masyarakat akademik. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu meroleh persoalan pendidikan secara mendalam melalui pendekatan. Yang pertama, ontologi. Yang kedua, epistemologi. Yang ketiga, aksiologi. Ketiga aspek tersebut membantu menganalisis masalah pendidikan dari akar permasalahannya. Contohnya, secara ontologis, kita mempertanyakan apakah pendidikan saat ini masih berfokus pada perkembangan manusia atau hanya mengejar nilai akademik. Yang kedua, secara epistemologis, kita mengkritis apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah efektif dan ilmiah. Yang ketiga, secara aksiologis, kita menilai apakah pendidikan telah menghasilkan manfaat sosial dan moral bagi peserta didik. Karena itu, filsafat ilmu tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjadi alat evaluasi dan refleksi untuk memperbaiki sistem pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang pertama, dalam kurikulum merdeka merupakan contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Kurikulum ini tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga yang pertama, pengembangan karakter, yang kedua, kreativitas, yang ketiga, kemampuan berpikir kritis, dan yang terakhir,
dan pembelajaran berbasis pengalaman. Hal ini menunjukkan adanya penerapan aksiologi pendidikan, yaitu pendidikan harus memiliki nilai dan manfaat nyata bagi kehidupan peserta didik. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, guru yang menerapkan pembelajaran diskusi, problem solving, dan project-based learning sebenarnya sedang menerapkan epistemologi peserta. Peserta didik tidak hanya menuntut informasi, tetapi aktif mencari, menguji, dan membangun pengetahuan sendiri. Yang ketiga, dalam kebijakan pendidikan. Kebijakan pemerataan akses pendidikan menunjukkan penerapan aksiologi filsafat ilmu karena pendidikan dipandang sebagai hak setiap manusia dan sarana menciptakan keadilan sosial. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling melengkapi. Filsafat ilmu dalam pemikiran, arah, dan nilai bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana penerapan sekaligus pengembangan filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu mampu menjadi alat analisis yang membantu memahami dan memperbaiki berbagai persoalan pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan filsafat ilmu sangat penting agar pendidikan tidak hilang arah, nilai, dan tujuan kemanusiaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya terima kasih.